Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai Departemen Biaya Overhead Pabrik dari mata kuliah Akuntansi Manufaktur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, Miftahul Janah dengan NIM 1264062020146. Kedua, Muna Ugi Nurlaila dengan NIM 1264062022159. Ketiga, Hihi Khairul Ihsan dengan NIM 1264062022171. Keempat, Salma Deviana Shivana dengan NIM 1264062022184. Baik, langsung saja kita pada pembahasan materi. 1. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead per departemen. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. 1. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembantu untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Contoh, dalam perusahaan percetakan, produk diolah melalui 3 tahap proses produksi, yaitu tahap pengesetan, tahap pencetakan, dan tahap penjilitan. Perusahaan percetakan biasanya membentuk 3 departemen tersebut, serta biasanya juga membentuk departemen-departemen pembantu, misalnya Departemen Reparasi dan Pemeliharaan, Departemen Pembangkit Listrik, dan Departemen Gudang. Langkah pertama dalam perhitungan tarif biaya overhead per departemen produksi adalah dengan menyusun anggaran biaya overhead pabrik, departemen produksi, dan departemen pembantu. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu A. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran BOP dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan pada departemen tertentu. Biaya tidak langsung departemen adalah jenis BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. B. Penaksiran biaya overhead tak langsung departemen. Langkah berikutnya yaitu menaksir biaya overhead tak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Biaya tak langsung departemen ini kemudian didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu. C. Distribusi di biaya overhead tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. D. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead langsung maupun tak langsung departemen. Untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Terdapat 2 macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. A. Metode alokasi langsung. Biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. B. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu
tidak hanya dipakai oleh Departemen Produksi saja, tetapi digunakan pula oleh Departemen Pembantu yang lain. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode, yaitu 1. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa, timbal balik antar departemen-departemen pembantu, termasuk dalam metode ini adalah metode alokasi kontinu dan metode aljabar. 2. Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jika di antara departemen-departemen pembantu transfer jasa secara timbal balik dan di dalam pembuatan tarif biaya overhead transfer jasa ini akan diperhitungkan, maka perlu dilakukan alokasi biaya overhead antar departemen pembantu. Sebelum biaya overhead departemen pembantu dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Di dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tak langsung departemen. Biaya tak langsung harus dibagikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, baik departemen produksi atau pembantu. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal tersebut adalah distribusi biaya overhead. Setelah biaya langsung dan tak langsung dikelompokkan dalam masing-masing departemen, maka langkah selanjutnya menentukan tarif biaya overhead pabrik, yaitu membagi biaya overhead departemen-departemen pembantu kepada departemen-departemen produksi atau kepada departemen-departemen pembantu lain dan departemen produksi. Istilah untuk menggambarkannya adalah alokasi biaya overhead untuk kepentingan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Jumlah biaya overhead departemen produksi setelah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu kemudian dibagi dengan dasar pembebanan yang dipakai pada masing-masing departemen produksi, dikenal dengan istilah pembebanan biaya overhead. Metode alokasi kontinu. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus, sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Misalnya, departemen pembantu X dan departemen pembantu Y saling memberikan jasa secara timbal balik. Mula-mula, biaya overhead departemen X dialokasikan ke departemen Y sesuai dengan jasa yang dipakai oleh departemen Y. Hal ini menyebabkan biaya overhead departemen X tersebut habis dialokasikan. Kemudian alokasi berikutnya dilakukan terhadap biaya overhead departemen Y. Setelah menerima alokasi biaya dari departemen X, alokasi kedua ini akan menyebabkan biaya overhead departemen Y habis. Dialokasikan dana yang menyebabkan biaya overhead departemen X terisi kembali. Alokasi seperti ini dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti lagi. Metode aljabar. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Misalnya, X sama dengan jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Y sama dengan jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen X. Oleh karena itu, X sama dengan 3 juta ditambah 0,20 Y. Y sama dengan 5 juta ditambah 0,10 X. Dua persamaan tersebut dapat diselesaikan lebih lanjut. X sama dengan
3 juta ditambah 0,20 Y sama dengan 3 juta ditambah 0,20 buka kurung 5 juta ditambah 0,10 X tutup kurung sama dengan 3 juta ditambah 1 juta ditambah 0,20 X. X min 0,20 X sama dengan 4 juta. 0,98 X sama dengan 4 juta. X sama dengan 4.081.633. Y sama dengan 5 juta ditambah 0,10 X sama dengan 5 juta ditambah 408.163. Y sama dengan 5.408.163. Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Dalam praktik metode alokasi bertahap yang banyak digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur atau specific order of closing. Karakteristik metode urutan alokasi yang diatur adalah sebagai berikut. Pertama, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. Kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus menuju ke satu arah. Contohnya, perusahaan memiliki 3 departemen pembantu dan 2 departemen produksi. Maka urutan alokasi biaya overhead diurutkan dari pertama hingga yang terakhir dialokasikan. Ketiga, pedoman umum dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead departemen pembantu sebagai berikut. A. Biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen-departemen dialokasikan pada urutan pertama. B. Urutan alokasi biaya dapat didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. C. Departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lainnya diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Keempat, selama melakukan alokasi biaya overhead harus memperhatikan pedoman umum berikut. A. Tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biaya overheadnya telah habis dialokasikan ke departemen lain. B. Departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa, bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi, tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. A. Perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Berikut ini adalah contoh penentuan tarif dengan anggaran bahwa alokasi biaya departemen pembantu dilakukan secara bertahap dan metode alokasi yang digunakan adalah metode urutan yang diatur. Contoh soal. PT Eliona Sari mengolah produk melalui 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, dan 3 departemen pembantu, Departemen X, Departemen Y, dan Departemen Z. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik untuk tahun anggaran 2002, telah disusun anggaran biaya overhead per departemen, serta dasar distribusi dan alokasi biaya overhead. Alokasi biaya overhead departemen pembantu dilakukan dengan metode urutan alokasi yang diatur sebagai berikut. Departemen Z, Departemen Y, dan yang terakhir Departemen X. Biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas dasar pemakaian kilowatt hours atau KWH, sedangkan biaya overhead Departemen Y dialokasikan atas dasar perbandingan jumlah karyawan. Untuk Departemen X yang biayanya dialokasikan pada urutan paling akhir, digunakan dasar jam kerja pemeliharaan. Dalam pembebanan biaya overhead kepada produk, digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B.
Untuk tahun 2002, Departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung dan Departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Dalam perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik tiap departemen produksi, setelah anggaran biaya overhead pabrik selesai disusun, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen lain dan departemen produksi. Agar alokasi tersebut adil, maka harus dicari dasar alokasi yang cocok dengan satuan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing departemen pembantu. Dalam tabel, biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas taksiran jumlah pemakaian KWH departemen lain. Tarif alokasi biaya Departemen Z adalah sebesar Rp10 per KWH atau Rp430.000 43.000 KWH. Biaya overhead Departemen Y dialokasikan atas taksiran jumlah karyawan Departemen Pembantu X dan Departemen Produksi. Jumlah biaya overhead Departemen Y setelah ditambah alokasi biaya overhead dari Departemen Z sebesar Rp1.548.000, yaitu Rp1.505.000 ditambah dengan Rp43.000. Jumlah biaya overhead ini dialokasikan ke departemen lain dengan tarif alokasi per orang karyawan sebesar Rp6.192, yaitu Rp1.548.000 dibagi dengan 250. Biaya overhead Departemen X dialokasikan ke Departemen Produksi atas pemakaian jasa pemeliharaan. Jumlah biaya overhead Departemen X setelah ditambahkan alokasi biaya overhead dari Departemen Y dan Z sebesar Rp940.800, yaitu Rp700.000 ditambah dengan Rp86.000 ditambah lagi dengan Rp154.800. Jumlah ini dialokasikan ke Departemen Produksi dengan tarif alokasi per jam pemeliharaan sebesar Rp94, yaitu Rp740.800 dibagi dengan 10.000, sehingga biaya overhead total adalah Rp66 per jam tenaga kerja langsung dan Rp165 per jam mesin. B. Analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen. Apabila tarif biaya overhead telah ditentukan pada awal tahun, maka selama tahun anggaran, pesanan atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dan dicatat selama tahun anggaran tersebut, supaya pada akhir tahun dapat dilakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan berdasarkan angka taksiran dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Untuk dapat melakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi per departemen, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mengumpulkan jumlah tiap jenis overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. 2. Mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. 3. Mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik. 4. Membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang membebankan kepada produk berdasarkan tarif untuk perhitungan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. 5. Menganalisis selisih biaya overhead per departemen. C. Akuntansi biaya overhead pabrik. 1. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, untuk menampung biaya produksi, di dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Contoh jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk adalah sebagai berikut. Jurnal nomor 1. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp4.100.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp3.314.000. BOP yang dibebankan
Departemen A sebesar Rp4.011.000. BOP yang dibebankan Departemen B sebesar Rp3.314.000. 2. Pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk pengumpulan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dalam buku besar dibentuk rekening. Rekening ini dirinci lagi sesuai dengan pembagian departemen pembantu dan departemen produksi. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya awalnya dilakukan dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rincian jenis biaya overhead pabrik dalam tiap-tiap departemen produksi dan departemen pembantu diselenggarakan dalam buku pembantu. Dari data yang dikumpulkan dalam buku pembantu secara periodik, misalnya setiap bulan, dibuat tabel biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen. Atas dasar data dalam daftar tersebut kemudian dibuat jurnal pembagian biaya dengan cara memindahkan biaya overhead sesungguhnya yang terkumpul dalam rekening biaya overhead sesungguhnya ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya tiap-tiap departemen, kemudian dibuat tabel overhead sesungguhnya. Dengan tabel tersebut, dibuat jurnal untuk mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen pembantu lain ke departemen produksi. Akuntansi biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama atas dasar berbagai macam bukti pembukuan, dan yang kedua, bukti pembukuan terjadinya biaya overhead pabrik dicatat pula dalam buku pembantu. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.